Shalom, kekasih Tuhan, jemaat PMC dimanapun berada. Saya percaya saat ini kekasih Tuhan dalam keadaan yang baik. Tuhan selalu memberkati saudara sekalian. Dan saat ini mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau sudah memberikan hari yang baru bagi kami semua. Saat ini kami berdiri di hadapan-Mu, bersatu teduh di hadapan-Mu. Kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kekasih Tuhan, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Temanya adalah mengelola berkat Tuhan bagian yang kedua. Kekasih Tuhan, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, jangan hanya taat di dalam beribadah saja, tetapi kita tidak pandai di dalam mengelola berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan sudah memberikan berkat jasmani dan berkat rohani kepada kita semua. Jangan sampai di dalam hidup ini kita melakukan suatu kesalahan yang membawa hidup kita ini jatuh, seperti yang dialami oleh seorang janda nabi. Nah, persoalannya, apabila kita sudah melakukan suatu kesalahan, apabila kita sudah jatuh, apa yang ada pada diri kita ini sudah enggak ada lagi. Jangan pernah katakan nasi sudah menjadi bubur. Tidak mungkin untuk dikembalikan lagi menjadi nasi. Atau dengan kata lain, tidak ada harapan lagi bagi saya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah saya lakukan di dalam hidup ini. Saya benar-benar sudah jatuh. Dan mungkin ada kata-kata lain yang sama artinya dengan kata-kata yang saya ucapkan ini. Melalui kebenaran firman Tuhan kita akan belajar bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang yang punya pengharapan. Artinya kalau di dalam hidup kita ini kita pernah melakukan suatu kesalahan dan kita mengalami suatu kejatuhan, masih ada harapan untuk bangkit kembali. Syaratnya seperti janda nabi ini, dia datang tepat pada alamat, yaitu datang kepada Elisa. Demikian pun juga kalau kita mengalami persoalan yang sama, kita harus datang kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita semua. Kalau kita baca di dalam Ayub pasal yang kelima, ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Karena bukan dari debu terbit bencana, dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan.
melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya seperti bunga api berjolak tinggi. Tetapi aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Kekasih Tuhan, kita tahu bahwa Ayub adalah seorang yang mengalami suatu penderitaan yang amat sangat berat. Statusnya sebagai seorang kaya yang terkenal di seantero jagat. Tetapi pada saatnya Ayub ini mengalami suatu penderitaan, harta kekayaannya habis, anak-anaknya mati, bahkan tubuhnya pun digerogoti oleh sakit penyakit. Nah, memang Ayub juga punya kesalahan pada saat dia mengalami hal yang seperti itu, karena Ayub tidak pandai mengelola berkat Tuhan yang diberikan kepadanya. Mungkin berkat Tuhan yang lain dia pandai, tetapi di sini kita lihat Ayub tidak bisa mengelola atau mendidik anak-anaknya dengan baik, sehingga Ayub memberikan keleluasaan kepada anak-anaknya untuk mengadakan pesta pora, dan di dalam pesta pora itulah anak-anaknya jatuh ke dalam dosa, sehingga terjadilah suatu yang sangat menyakitkan di tengah-tengah keluarga Ayub ini. Tetapi dari pengalaman kehidupan seorang Ayub ini kita mendapatkan suatu pendidikan yang begitu indah. Di saat-saat dia mengalami suatu penderitaan, ya, Ayub justru mencari Tuhan untuk mendapatkan solusi yang terbaik di dalam masalah yang dihadapi. Nah, seringkali kalau orang menghadapi persoalan yang berat di dalam hidupnya, bukan mencari Tuhan, tetapi mencari pertolongan di luar Tuhan. Tetapi Ayub datang kepada Tuhan, Ayub mencari Tuhan, akhirnya Tuhan sanggup untuk memulihkan keadaan Ayub ini. Walaupun anaknya yang mati, ya terlanjur mati, tidak dihidupkan, tetapi Tuhan memulihkan keadaannya ini. Inilah kekasih Tuhan, pelajaran yang terindah dari firman Tuhan ini, supaya kita sebagai orang percaya sekarang ini banyak belajar untuk mengelola berkat Tuhan yang sudah diberikan kepada kita sebagai pertanggungan jawab, sebagai ungkapan rasa syukur kita atas kebaikan-kebaikan yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami semua. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami belajar dari kehidupan seorang yang bernama Ayub. Di dalam menghadapi berbagai macam persoalan, dia tetap mencari Engkau, dan Engkau memberikan solusi yang terbaik bagi Ayub untuk menghadapi tantangan dalam hidupnya. Sebentar kami akan mengakhiri di dalam acara saat teduh ini. Kiranya berkat-Mu yang mengalir, yang Kau berikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub,
juga tetap mengalir di dalam kehidupan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.